Sejak Hamas melancarkan serangan terhadap Israel Sabtu 7 Oktober, muncul banyak pertanyaan tentang orang-orang yang merencanakan dan mengorganisir operasi Banjir Al-Aqsa tersebut. Banyak pimpinan Hamas, kelompok militan Palestina di Gaza, tidak menunjukkan wajah mereka saat berbicara kepada media massa. Maklum, banyak petinggi kelompok itu menghabiskan sebagian besar hidup mereka menghindari upaya pembunuhan oleh Israel. Berikut ini adalah sejumlah pimpinan Hamas yang paling menonjol saat ini, baik tokoh politik maupun komandan militer Brigade Is al-Din al-Qassam. Yang pertama, Muhammad Dif. Muhammad Diab al-Mashri pun nama panggilannya yaitu Abu Khalid. Dia juga kerap dipanggil Al-Dif. Dia lahir di Gaza pada 1965. Al-Dif memimpin Brigade Is al-Din al-Qassam, cabang militer gerakan Hamas. Dia dikenal oleh masyarakat Palestina dengan julukan Sang Dalang. Sementara itu Israel menjulukinya manusia pembawa maut dan manusia dengan 9 nyawa. Al-Dif meraih gelar sarjana biologi dari Universitas Islam Gaza. Pada masa perkuliahannya, dia dikenal karena kecintaannya pada akting dan teater. Di sana dia membentuk sebuah kelompok seni. Ketika pendirian Hamas diumumkan, Al-Dif bergabung dengan kelompok tersebut tanpa ragu-ragu. Israel menangkapnya tahun 1989 atas tuduhan bekerja untuk militer Hamas. Tanpa proses peradilan, dia dipenjara selama 16 bulan. Selama di penjara, Dave bersama Zakaria al-Sorbagi dan Salah Hadih sepakat membentuk gerakan lain yang terpisah dari Hamas. Tujuan mereka adalah menangkap tentara Israel. Mereka memberi nama kelompok itu Brigade Al-Qassam. Yang kedua, Marwan Issa. Marwan Issa dikenal dengan julukan manusia bayangan. Dia adalah tangan kanan Muhammad Dif, wakil panglima Brigade Is al-Din al-Qassam sekaligus anggota biro politik dan militer Hamas. Pasukan Israel menahannya selama 5 tahun sejak peristiwa dikenal sebagai periode Intifada pertama. Israel menuduhnya menjadi bagian Hamas sejak usia dini. Israel membuat klaim selama Issa masih hidup yang mereka sebut sebagai perang otak dengan Hamas akan terus berlangsung. Israel menuduh Issa sebagai orang yang berbuat dengan perbuatan bukan perkataan dan mengatakan bahwa dia sangat pintar sehingga bisa mengubah plastik menjadi logam. Sosok yang ketiga adalah Yahya Sinwar. Kepala Biro Politik Hamas di jalur Gaza, Yahya Ibrahim al-Sinwar, lahir pada tahun 1962. Dia adalah pendiri Dinas Keamanan Hamas yang dikenal dengan julukan Majid, yang mengelola masalah keamanan dalam negeri seperti penyelidikan tersangka agen Israel serta melacak petugas intelijen dan Badan Keamanan Israel. Sinwar beberapa kali ditangkap Israel, yang pertama pada tahun 1982 dan pada suatu peristiwa saat pasukan Israel menahannya secara administratif selama 4 bulan. Pada tahun 1988 Israel menangkap Sinwar untuk ketiga kalinya. Dia dijatuhi hukuman 4 kali penjara seumur hidup. Saat Sinwar menjalani hukuman penjara, tank Israel yang dioperasikan Gilad Shalit ditembak dengan serangan rudal Hamas. Tentara Israel itu lalu disandra oleh Hamas. Shalit disebut sebagai sosok yang disenangi oleh semua orang Israel. Oleh karena alasan itu, Israel disebut harus melakukan apapun untuk membebaskannya. Sosok berikutnya adalah Abdullah Barghouti. Barghouti lahir di Kuwait pada tahun 1972. Dia pindah ke Yordania setelah Perang Teluk Kedua pada tahun 1990. Dia memegang kewarganegaraan Yordania sebelum terdaftar menjadi mahasiswa di sebuah universitas di Korea Selatan untuk belajar teknik elektronik selama 3 tahun. Pendidikan itu menjadi dasar keahliannya membuat bahan peledak. Tak satu pun dari orang-orang di sekitarnya yang mengetahui kemampuannya di bidang pembuatan bahan peledak. Hingga suatu hari ia membawa sepupunya Bilal al-Barghouti ke daerah terpencil di tepi barat dan menunjukkan keahliannya. Bilal menceritakan ke komandannya apa yang dilihatnya. Abdullah Barghouti lantas diundang untuk bergabung dengan barisan Brigade Al-Qassam. Laki-laki ini bekerja memproduksi alat peledak dan memproduksi zat beracun dari kentang serta memproduksi detonator. Barghouti mendirikan pabrik khusus manufaktur militer di sebuah gudang di kotanya. Sosok berikutnya adalah Ismail Haniyeh. Ismail Abdul Salam Haniyeh yang akrab dipanggil Abu Al-Abad lahir di kamp pengungsian Palestina. Dia adalah kepala Biro Politik Gerakan Hamas dan Perdana Menteri Pemerintahan Palestina yang ke-10. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri Palestina sejak tahun 2006.
Israel memenjarakan Haniyeh pada tahun 1989 selama 3 tahun. Setelah itu dia diasingkan ke Marj al-Zuhur, tanah tak bertuan antara Israel dan Lebanon, bersama sejumlah pimpinan Hamas di mana ia menghabiskan setahun penuh hidup dalam kondisi genting pada tahun 1992. Setelah masa pengasingan, Haniyeh kembali ke Gaza. Pada tahun 1997, dia diangkat menjadi kepala kantor Sheikh Ahmad Yassin, pemimpin spiritual gerakan Hamas yang memperkuat posisinya. Sosok berikutnya adalah Khalid Meshal. Khalid Meshal Abu al-Walid lahir di desa Silwa di tepi barat pada tahun 1956. Dia menerima pendidikan dasar di sana sebelum bersama keluarganya bermigrasi ke Kuwait. Di Kuwait, ia menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah. Meshal dianggap sebagai salah satu pendiri gerakan Hamas dan telah menjadi anggota Biro Politik sejak organisasi itu didirikan. Dia menjabat sebagai Presiden Biro Politik gerakan tersebut antara tahun 1996 dan 2017 dan diangkat sebagai pimpinannya setelah kematian Sheikh Ahmad Yassin pada tahun 2004. Pada tahun 1997, agen mata-mata Israel Mossad berusaha membunuhnya di bawah instruksi langsung dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Sebanyak 10 agen Mossad memasuki Yordania dengan paspor Kanada palsu. Khalid Meshal yang saat itu merupakan warga berkebangsaan Yordania disuntik dengan zat beracun saat berjalan di sepanjang jalan di ibu kota Amman. Sosok berikutnya adalah Mahmoud Jahar. Mahmoud Jahar lahir pada tahun 1945 di kota Gaza. Ayahnya berasal dari Palestina sementara ibunya berkewarganegaraan Mesir. Dia menghabiskan masa kecil di kota Ismailia, Mesir. Jahar menempuh pendidikan dasar, menengah, dan menengah di Gaza. Ia memperoleh gelar sarjana kedokteran umum dari Universitas Ain Shams di Kairo pada tahun 1971, kemudian gelar master di bidang bedah umum pada 1976. Setelah lulus, ia bekerja sebagai dokter di rumah sakit Gaza dan Khan Younis hingga pemerintah Israel memecatnya karena posisi politiknya. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.